Aku tuh capek, ya. Capek yang bukan capek fisik doang, tapi capek yang ngendap di dada. Kayak ada yang nyangkut. Terus setiap hari aku pura-pura baik-baik aja, padahal pikiran aku rame sendiri. Jadi gini sayang, aku punya pacar. Aku sayang, serius. Tapi akhir-akhir ini aku ngerasa hubungan ini kayak jalan satu arah. Bukan karena dia jahat, bukan juga karena aku mau nyari ribut. Cuma komunikasi kita itu jarang banget. Jarang berkabar, jarang nanya kamu gimana. Jarang sekadar bilang aku masih di sini. Dan aku tuh perempuan yang ya ampun mungkin kelihatannya receh. Tapi aku butuh hal-hal kecil itu. Kadang aku mikir, apa aku yang lebay? Apa aku yang terlalu banyak maunya? Tapi terus aku ingat, komunikasi yang konsisten, perhatian yang wajar, dan validasi itu bukan kemanjaan. Itu kebutuhan dasar dalam hubungan. Bukan standar tinggi, bukan drama. Itu pondasi. Aku nggak minta dia ngobrol 24 jam. Aku nggak minta dia ngechat tiap menit. Aku cuma pengen ada ritme. Ada kabar yang jelas, ada rasa kita ini saling jaga. Minimal, aku sibuk ya hari ini, tapi nanti malam aku kabarin. Sesimpel itu. Yang bikin aku makin kepikiran adalah saat dia hilang tanpa alasan, aku jadi ngisi kekosongan itu pakai asumsi. Aku mulai nebak-nebak, dia lagi bosen ya? Apa dia udah nggak sayang? Atau dia ketemu orang lain? Atau yang paling nyakitin, aku nggak sepenting itu buat dia. Dan lucunya, aku tahu di kepala aku ini banyak yang nggak fakta. Tapi perasaan itu nggak bisa disuruh diam. Karena ketika komunikasi minim, otak manusia otomatis nyari jawaban sendiri. Sayangnya, jawaban itu seringnya negatif. Apalagi kalau aku lagi capek, lagi sensitif, lagi butuh ditemenin. Tapi yang aku temuin cuma layar HP yang sepi. Kadang aku nungguin chat masuk sampai aku sendiri malu. Kayak, ya Allah, kok aku jadi segini banget? Terus aku berusaha tahan. Aku bilang ke diri aku, jangan ganggu, nanti dibilang posesif. Aku menahan, sampai akhirnya meledak dan ujung-ujungnya aku yang disalahin karena overthinking. Dan yang paling bikin sedih itu bukan cuma jarangnya dia ngabarin, tapi cara dia merespon kalau aku ngomongin ini. Kadang aku coba baik-baik. Aku kangen kamu. Aku butuh kamu lebih sering komunikasi. Jawabannya malah, kan aku kerja, aku sibuk. Kamu aja yang terlalu peka. Iya, aku ngerti kamu sibuk. Aku ngerti hidup itu nggak cuma tentang pacaran. Tapi sibuk itu bukan alasan untuk menghilang tanpa kabar. Karena orang yang niat selalu punya cara. Bahkan cuma untuk bilang, aku lagi hektik, tapi aku sayang kamu. Nanti ya. Aku butuh validasi. Bukan pujian berlebihan, bukan juga dijadiin ratu. Aku cuma butuh diakui perasaannya. Ya, aku paham kamu kesepian. Maaf, aku bikin kamu kepikiran. Aku akan coba lebih jelas ngabarinnya. Kalimat-kalimat itu kecil, tapi efeknya besar. Karena ada perasaan aku dilihat, aku didengar. Aku nggak sendirian dalam hubungan ini. Soalnya selama ini aku ngerasa aku yang terus menunggu, aku yang terus mengalah, aku yang terus ngertiin. Sedangkan dia kayak santai aja. Kadang aku iri sama orang-orang yang pacarnya minimal nanya, udah makan belum? Aku bukan pengen diperlakukan kayak anak kecil. Aku cuma pengen ada bukti bahwa aku kepikiran. Dan tahu nggak, aku sampai bertanya-tanya, apa aku ini sebenarnya cuma ada tapi nggak penting? Apa aku cuma pengisi waktu luang? Apa aku cuma seseorang yang dicari kalau dia lagi butuh?
Aku takut ngomong, takut kalau aku terlalu jujur, aku malah dianggap nuntut. Tapi kalau aku diam, aku pelan-pelan hancur. Serba salah. Masalahnya bukan cuma chat, masalahnya adalah rasa aman. Rasa aman itu dibangun dari hal-hal konsisten. Dari hadirnya seseorang, meski cuma sebentar, tapi terasa niat. Karena cinta tanpa kehadiran itu jadi tanda tanya. Dan aku capek hidup sama tanda tanya. Aku sering bilang ke diri aku sendiri, sabar, dia pasti sayang. Tapi sayang yang bikin aku sering nangis diam-diam, itu sayang yang gimana sih? Kadang aku mikir, mungkin dia tipe yang gak ekspresif. Mungkin dia memang gak terbiasa komunikasi. Tapi hubungan itu bukan cuma soal aku apa adanya. Hubungan itu juga soal belajar, menyesuaikan, saling merawat. Kalau aku bisa belajar ngerti dunia dia, masa dia gak bisa belajar sedikit masuk ke dunia aku? Aku juga punya hidup, aku juga sibuk, tapi aku tetap sempetin ngabain. Karena aku menghargai perasaannya. Karena aku gak mau dia nunggu dan bertanya-tanya. Karena aku tahu rasanya diabaikan. Dan yang bikin aku makin bingung, kadang dia bisa manis, bisa perhatian, bisa lucu, bisa bikin aku yakin lagi. Tapi setelah itu, hilang lagi. Polanya kayak gitu terus. Kayak aku ditalik ulur. Aku dibikin berharap, terus ditinggal. Aku jadi terjebak di siklus senang sebentar, sedih lama. Aku benci versi diriku yang jadi sering ngecek HP. Aku benci versi diriku yang jadi gampang insecure. Aku benci versi diriku yang jadi minta-minta hal dasar. Padahal aku cuma minta hubungan yang normal, komunikasi yang konsisten, perhatian yang wajar, dan validasi saat aku lagi rapuh. Aku juga pengen bilang ini dengan tenang. Aku bukan minta kamu jadi orang lain. Aku cuma minta kamu hadir. Karena kalau hadir saja sulit, aku takut kedepannya aku bakal makin sendirian, meskipun statusnya punya pasangan. Dan di titik ini, aku sadar, aku harus jujur sama diri sendiri. Aku boleh sayang, tapi aku juga berhak diperlakukan dengan layak. Aku boleh setia, tapi aku juga berhak merasa aman. Aku boleh nunggu, tapi aku juga berhak dituju. Kalau aku terus bertahan di hubungan yang bikin aku merasa tidak dipilih, lama-lama aku akan lupa rasanya dicintai dengan sehat. Aku lagi belajar satu hal. Yang benar-benar sayang itu bukan yang bikin kita menebak-nebak, tapi yang bikin kita tenang. Dan buat aku sedikit lebih tenang, aku ulang-ulang kata-kata bijak ini pelan-pelan, biar masuk ke hati. Komunikasi itu bukan tambahan, itu fondasi. Kalau fondasinya rapuh, wajar kalau aku gemetar. Aku boleh butuh, itu bukan kelemahan. Butuh perhatian dan kejelasan itu manusiawi, bukan manja. Yang konsisten itu cinta, yang hilang timbul itu kebiasaan. Aku gak mau hidup dari remah-remah. Kalau aku harus mengecil supaya dipertahankan, berarti aku sedang salah tempat. Aku gak mau jadi versi kecil dari diriku sendiri. Dan sekarang, aku cuma pengen satu hal, ketenangan. Entah dia belajar hadir dan berproses bareng aku, atau aku belajar melepaskan pelan-pelan demi waras. Karena pada akhirnya, aku sadar, aku pantas dicintai dengan cara yang membuatku merasa aman, bukan dengan cara yang membuatku terus bertanya-tanya.